Indonesia guys tentang kasus mahasiswa UIN Riau ini. Karena nggak terima ditolak. Emang ganjal sih menurut aku. Dek, adek, coba kau lihat saya dulu. Tujuan kau, target kau melakukan pembacokan apa? Kasus Rehan Mujafar di UIN Suskaria. Ini kasus sakit banget teman-teman. Ya orang ini tuh harus ada tes kesehatan mental. Menurut gua, kita semua itu korban dari kasusnya Farah dan Rehan. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Yang pertama, selamat datang channel gua Tunggal Wisesa. Nah ini kali ini guys, ada berita mengerikan dan sedih juga guys. Nah ini terjadi pembacokan mahasiswi UIN di Riau guys. Nah ini bener-bener gila guys di tahun 2026 ini guys. Awalnya satu Indonesia mikir tuh ini cinta bertepuk sebelah tangan atau ditolak gitu aja. Tapi ternyata enggak guys. Ini netizen nemuin fakta kalau mereka berdua itu adalah selingkuhan. Jadi Farah itu nyelingkuhin pacarnya untuk Rehan ini ya. Nah, Rehan kayaknya tahu dan katanya si Rehan itu dimanfaatin untuk ngerjain skripsi bayangin. Nah, ini mungkin Rehan ngamuk dan tahu kalau dia itu dibohongin, dimanfaatin terus ngebacok si Farah. Nah, ini pertanyaannya adalah diselingkuhin itu ngasih hak lo buat baca orang atau enggak? Ya jelas enggak lah. Nah ini murni psikopat guys. Yuk daripada lama-lama kita tinjau videonya. Tapi sebelum itu kalian pencet tombol like dan subscribe guys. Kalau kalian enjoy video kayak gini. Cowok ini tega banget kasih 8 tebasan ke orang yang dia sayang. Namanya Raihan, dia punya rasa cinta sama Farah. Bahkan hubungan mereka berdua udah kayak pacaran, mesra banget. Nah, asal kalian tahu ya, Raihan ini sudah merencanakan pembunuhan pada bulan November. Sebelum dia melakukan pembunuhan, Raihan di pagi itu sudah mengasah kapak yang akan dia gunakan untuk Farah. Alasannya cuma gara-gara sakit hati. Raihan gak terima pas ngajakin Farah pacaran, tapi ditolak. Yang parahnya lagi, ternyata si Farah ini sudah punya pacar. Kok bisa ya? Sudah punya pacar tapi menjalankan hubungan dengan Raihan sampai cipokan lagi. Kita sudah salah paham se-Indonesia guys tentang kasus mahasiswa UIN Riau ini. Karena nggak terima ditolak. Emang ganjal sih menurut aku. Faktanya, nih korban tuh udah punya pacar tapi masih cinglok sama pelaku saat KKN dan nih pelaku jadi selingkuhannya korban. Ini sih plot twist banget menurut aku. Dan aku lihat di akun cowok tersebut sebelum kasus ini terjadi, mereka itu bucin banget sampai aku lihat akun TikToknya tuh pelaku isinya cuma foto dia dan korban. Dan sampai ada foto ini juga guys. Dan yang paling gongnya adalah katanya nih korban manfaatin pelaku untuk dikerjain skripsinya dan dibeliin ini itu. Aku menduga ya, pelaku merasa dimanfaatin sama korban dan ditinggalin begitu saja sampai membuat pelaku sangat marah dan melakukan hal tersebut. Tapi gimana pun cerita validnya, tetap tindakan korban itu tidak boleh kita benarkan. Dan dari perlakuan korban, di sini kita bisa belajar untuk lebih menghargai orang lain guys. Cewek-cewek kalau nggak ada perasaan, stop manfaatin cowok. Dari keterangan si pelaku sendiri juga, dia menyampaikan memang ada niat dari November untuk melakukan kegiatan ini, namun baru dilaksanakan kemarin Kamis, yang mana dia sampaikan, saya pagi mengasah dulu pisau dan kampak dan parang yang mau saya bawa untuk melakukan penganiayaan atau perencanaan pembunuhan terhadap korban Pak. Setelah saya asah, baru saya ke arah UIN Suska untuk menjumpai korban. Terkait lukanya tuh ada di bagian belakang kuping, jidat di sini depan, leher, punggung 3, di bagian pergelangan tangan kiri di sini itu dagingnya hilang, udah terlalu dalam luka sayatan yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban. Nah, untuk sekarang pelaku sudah kami tahan di rumah tahanan Polresta Pekanbaru, yang mana kami lakukan one man one cell, alias pelaku sendiri kami lakukan penahanan di ruangan sel yang ada di rumah tahanan Polresta Pekanbaru. Dek, adek, coba kau lihat saya dulu. Tujuan kau, target kau melakukan pembacokan itu apa? Cacat, mati. Cacat atau mati? Nggak mati. Kalau tujuan kau tidak bikin mati, benda yang kau gunakan untuk melakukan
penganiayaan itu adalah alat yang layak untuk mati. Kau bawa kampak dan kau bawa parang. Jawab, kamu bertanya. Pertanyaan saya sekali lagi, tujuan kau mau mati? Udah jelas memang mau dibunuh. Selesaikan. Salah teman si lagi. Aduh. Lama jadi tadi lah. Jadi targetmu mati ya, meninggal ya, mau membunuh ya? Kalau lu nanti dulu. Ya apa? Targetmu mau membunuh. Ya. Kasus Rehan Mujafar di UIN Suskaryau. Ini kasus sakit banget teman-teman. Ya orang ini tuh harus ada tes kesehatan mental. Bisa-bisanya dia punya obsesi yang sangat besar terhadap korban. Melakukan tindakan kepada korban karena ngerasa cintanya itu ditolak. Sakit emang di orang. Yang kedua, ini kasus terjadi di lingkungan kampus. Lingkungan yang seharusnya aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Bayangin kejadiannya terjadi ketika korban sedang mau melakukan sidang skripsi. Kurang sakit apa lagi nih kasus? Ketiga, keamanan kampus itu harus diperketat, tidak hanya kampus UIN Suskaryau tapi seluruh kampus agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dan keselamatan seluruh sivitas akademika harus menjadi prioritas nomor 1. Keempat, saat ini perlindungan terhadap korban itu sangat urgent sekali. Jadi kasus ini harus terus kita kawal agar pelaku benar-benar bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Gue dihujat netizen gara-gara gue memberikan rangkuman soal mahasiswi yang dibacok di ruang sidang. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan kalau konten saya ini hanyalah rangkuman. Berkali-kali saya mengatakan itu sampai capek nih mulut saya ya. Pertama, dengan jelas saya mengatakan rangkuman ya. Kedua, ya, yang saya katakan adalah diduga kekasihnya ya. Ketiga, saya bilang beberapa berita menyebutkan mereka berdua ini pacaran ya. Beberapa berita lain menyebutkan mereka hanya pendekatan aja atau masih deket-deket aja. Gue heran gitu kan, menghujat gue sampai ke DM tuh maksudnya buat apa gitu kan. Sementara yang gue lakukan hanyalah merangkum dari portal berita yang sudah mempublikasikannya lebih dulu, yang dilakukan oleh reporter dan juga jurnalis yang pastinya sudah terjun langsung ke lapangan ya. Pasti mereka dapat informasi itu dari penyidik, dari mana-mana, banyak. Terus udah dirujak netizen, tiba-tiba muncul nih akun ini udah dari 2025 ngepost kebersamaan mereka berdua. Yang diduga netizen ya, mereka ini gak cuma temenan. Harusnya sebagai mahasiswa kalian tuh paham arti rangkuman, arti diduga, dan arti beberapa berita. Tolonglah apa-apa tuh jangan dibiasain ngehujat. Kenapa nggak pakai platform saya ini untuk mendoakan si korban ya, daripada kalian menghujat saya, apa gunanya? Menurut gua, kita semua itu korban dari kasusnya Farah dan Rehan. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Yang pertama, Farah korban dari kapak dari Rehan. Dan yang kedua, Rehan korban sakit hati terhadap Farah. Dan ketiga, si Ferdi korban diselingkuhi. Dan yang terakhir, kita juga korban kena tipu gitu. Dong banget kan? Disclaimer, gue tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang dilakukan Rehan kepada Farah. Mau apapun alasan itu, gue tidak membenarkan. Karena kita tidak boleh melakukan itu ya guys ya. Thank you. Guys, lu tahu kasus yang lagi viral ini? Kasus UIN cinta ditolak, kapak bertindak ini menyimpan banyak misteri, dan paling plot twistnya ini gong banget, bikin lu jadi pusing 7 turunan. Kalau di berita itu diceritakan kalau si cowok ini sakit hati karena cintanya ditolak. Mari kita telaah lebih dalam guys. Ini gue jelasin biar lu pada mengerti ya. Jadi di sini gue udah siapin 3 buah pencarian akun. Yang pertama ini adalah akun Ferdi, yaitu akun pacarnya si Farah yang korban penganiayaan. Dan yang kedua ini merupakan akun Rehan, yaitu akun pelaku dari penganiayaan. Dan yang ketiga yaitu adalah akun Farah. Oke, sekarang kita lihat ke akun pelaku terlebih dahulu. Kalau kita lihat di akun pelaku, di dalam sini, ini tuh banyak banget postingan kebersamaan mereka berdua ya. Ini bisa kalian lihat sendiri ke akunnya sebelum di take down. Dan ini ada postingan terlamanya dari bulan September 2025. Berarti itu sekitar 5 bulan yang lalu. Dan untuk postingan terbarunya, ini tuh 2 hari yang lalu. Ya setelah penganiayaan tersebut lah. Ini mereka berdua ya, ini pelaku, ini korban. Sekarang kita beralih ke postingan pelaku yang lain. Lihat guys, ini lagi ngapa? Ini ngapain? Ya, kalian lihat, dan ini lihat, dan ini ngapain guys? Ya,
kokop-kokopan guys. Ini diposting 15 Februari. Sekarang gue tanya sama kalian semua, cowok mana yang gak sakit hati, udah main bareng, udah sering jalan bareng, udah ciuman bareng, udah tukar lidah bareng, tapi cintanya nggak dianggap alias ditolak. Dan di sini muncullah sebuah plot twist dari akun Ferdi, yaitu akun dari pacar si korban penganiayaan. Ya, kita beralih ke akun pacarnya. Nah, di akun pacarnya ini, dia postingan tentang ceweknya itu udah dihapus ya, tapi ini sebelumnya udah gue screenshot kurang lebih isinya seperti ini, dan dia tuh bikin story kayak begini. Jadi intinya tuh, dia tuh beneran nggak tahu apa-apa guys. Hah? Kok bisa? Hah? Ada apa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu. Kalau kita lihat akunnya, ini ada postingan kayak offshore gitu ya, tambang di lepas laut pantai gitu. Jadi bisa dipastikan si Ferdi ini kerjanya offshore atau jauh LDR dari pacarnya, yaitu si korban Farah. Ya karena di laut jadi wajar susah sinyal dan dia nggak tahu apa-apa tuh wajar banget guys. Dan si Farahnya ini, itu tuh dia main belakang. Jadi dia tuh deket sama pelaku penganiayaan, yaitu si Rehan. Jadi udah ketebakan, si Farah ini ngedeketin cowok 2 sekaligus. Dan muncullah pertanyaan, pasti kalian juga sama mempertanyakan hal ini. Kenapa kalau udah kokop-kokopan, udah ciuman, udah tukar ludah, tapi kok cintanya ditolak juga? Ya jelas lah, si korban ini milihnya Ferdi, karena dia udah kemapan, kerja di tambang, dan gajinya 2 digit. Cewek mana gak kelepak-kelepak, woi. Terus muncullah gue pertanyaan yang sangat mengganggu. Kenapa kalau begitu kok mau deket sama si Rehan juga? Dan setelah gue telusuri lebih dalam, menyelam ke dasar samudra, ternyata usut punya usut, si cowok ini ngebantuin skripsiannya si ceweknya juga. Ya bisa dibilang sih kayak dimanfaatin lah. Ya jadi ini cewek emang bener-bener kelakuannya tuh mirip sama si Jule, muridnya Jule jangan-jangan. Dan dari situlah muncul dendam membara, pikiran tertutup dan hati sudah terluka, membuat otak tidak bisa berpikir secara logika. Ya bayangin aja bro, temenan tapi sampai kokop-kokopan kayak begini. Aduh sakit banget itu rasanya, bener-bener sakit. Apalagi katanya si cowok ini kan introvert ya. Ya gimana sih, introvert itu kan buat megang cewek aja tangannya bergetar. Kalau sudah menemukan cinta pertamanya tuh rasanya kalau tidak dianggap tuh sakit banget bro. Dan lu tahu orang diam itu bisa berbahaya. Dan di sini kalau kita lihat di akun postingan ulangnya pelaku, ini tuh emang udah dia ngerencanain bener-bener mateng banget guys. Lu bisa cek aja ke postingan ulangnya. Nih di postingan ulang yang terbaru, ini tuh dia ngeposting video yang sangat-sangat gila, brutal banget guys. Lihat. Dan ini tuh mirip banget sama apa yang pelaku lakuin ke korban. Ada juga postingan video ini yang sangat relate banget sama apa yang dirasakan pelaku. Oke, jadi kesimpulannya di sini, gue tidak membenarkan perilaku pelaku penganiayaan dan gue juga sangat menyayangkan sifat dari si korban. Emang guys, urusan hati itu jangan dipermainkan karena efeknya bisa sangat mematikan. Yuk, bijaklah dalam bercinta. Nah ini gila banget guys. Ini pertama-tama ya, jangan pernah main sama perasaan orang lain guys. Kedua, kalau lo patah hati, please cari hal yang positif. Kayak lo main atau cerita ke temen lo kayak. Nah ini alhamdulillahnya, ini si Rehan ini dihukum seberat-beratnya guys, 12 tahun katanya. Nah ini kalian kalau menurut kalian gimana guys? Tulis opini kalian di bawah di komentar guys. Dan jangan lupa punya tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih.